Shalom, jemaat kategori Kalau Ministry yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu berikan dalam sepanjang kehidupan kita. Sebelum kita akan mulai ibadah kita, saya mengajak kita semua untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang Kau selalu nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Sebelum kami akan mulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati kami, sehingga pujian yang akan kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan yang selalu memberikan apa yang kita pinta dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Oh,
Selamat malam, selamat bertemu kembali oleh karena kasih dan kebaikan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kita bersyukur atas kasih setia Tuhan yang terus-menerus Tuhan berikan kepada kita. Nah, di malam hari ini kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua. Saya akan membacakan demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ketika kita membaca ayat ini, tentu saja kita diberhadapkan dengan situasi dan kondisi kehidupan kita yang berbeda. Tentu saja hidup kita tidak mengalami ketenangan yang seperti pemazmur ucapkan. Karena kehidupan kita mengalami berbagai macam persoalan, berbagai macam tantangan, dan seringkali kita mendengar situasi dan kondisi bangsa kita yang beberapa hari yang lalu kita dengar bahwa orang sudah mengurangi belanja. Nah, itu menjadi satu persoalan. Lalu di dalam berita-berita yang kita dengar baik melalui media sosial, kita lihat tentang berita-berita perang di Timur Tengah, lalu di dekat kita yang di Laut Cina Selatan juga lagi tegang. Nah, ini menunjukkan bahwa situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita tidak tenang. Namun di malam hari ini kita boleh belajar bahwa ketenangan itu ada hanya dalam Tuhan. Ketenangan hanya ada di dalam Tuhan, itulah yang boleh menjadi satu perenungan dan kekuatan di dalam hidup kita pada hari-hari ini. Tanpa terasa kita sudah melewati masa yang kita lewati di tahun 2024 dan kita sudah masuk di bulan yang ke-10 bagian terakhir, di minggu terakhir. Nah, kalau kita lihat bahwa apa yang dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua ini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ini adalah satu ungkapan pengalaman pribadi yang ditulis oleh Daud. Sesuai tertulis di dalam ayat yang pertama dikatakan untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Jadi kalau kita lihat bahwa pemazmur sendiri mengatakan bahwa hanya dekat dengan Tuhan saja memperoleh ketenangan. Nah, ketika kita melihat kisah Daud kembali yang tertulis di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, di situ kita bisa melihat tentang perjalanan Raja Daud atau perjalanan Daud sebagai seorang gembala. Ketika dia masih muda mengembalakan kambing domba, dia mengalami berbagai macam warna kehidupan yang dia jalani. Karena kalau kita lihat bahwa ketika dia jadi penggembala domba sampai menjadi raja, dibutuhkan waktu yang cukup luar biasa. Banyak warna yang mewarnai Daud untuk menjadi raja, di mana banyak hal-hal yang terjadi di sekeliling kehidupannya. Maka kalau kita renungkan sejenak bahwa ada hal-hal yang menakutkan sehingga dia merasa tidak aman, sehingga dia bisa menuliskan kata-kata ini, hanya dekat kepada Allah saja dia itu bisa tenang, karena dia mengalami situasi kondisi di mana di dalam hidupnya dia merasa ketidaktenangan. Dia sebagai seorang gembala, meskipun yang kambing dombanya yang digembalakan itu tidak banyak, namun dia tetap bertanggung jawab untuk mengembalakannya dengan baik. Tentu saja seorang gembala akan berhadapan dengan situasi kondisi yang tidak baik. Salah satunya kalau kita lihat seorang gembala akan berhadapan dengan binatang buas, di mana binatang buas sewaktu-waktu bisa menyerang kambing dombanya. Oleh karena itu dia harus waspada, memperhatikan kambing dombanya, ternaknya dengan baik supaya aman dari serangan binatang buas. Kalau kita lihat bahwa binatang buas yang seringkali diperhadapkan oleh Daud, kita bisa lihat bahwa adanya beruang, adanya singa yang kadang-kadang bisa menyerang, adanya ular. Ini menunjukkan binatang-binatang yang siap menerkam, siap memakan domba-domba itu bisa sewaktu-waktu. Nah, karena itu kalau kita lihat bahwa ketika Daud diperhadapkan dengan singa, beruang, ular, itu pun harus dia hadapi. Dan dia mau menjaga dengan sebaik-baiknya, jangan sampai kambing dombanya itu direbut. Maka kalau kita lihat bahwa ada satu pengalaman yang dikatakan baik singa maupun beruang yang telah dihajar oleh hambamu ini. 1 Samuel 17 ayat 36 bagian A itu ungkapan bahwa Daud pernah mengalami satu peristiwa yang nyata bahwa dia harus berhadapan dengan singa, berhadapan dengan beruang.
Ini adalah satu gambaran ketika dia menjadi seorang gembala domba yang harus diberhadapan dengan binatang-binatang buas. Selain daripada binatang buas, ya diberhadapkan dengan cuaca, suhu udara di sekitarnya, kekeringan untuk makanan, mencari padang rumput. Itu hal-hal yang lainnya lagi yang dihadapkan oleh Daud. Namun kalau kita lihat setelah peristiwa ini, tidak serta-merta Daud sudah beres dalam kehidupannya. Dia memasuki babak baru dalam kehidupannya ketika dia masuk di kalangan para prajurit yang hendak berperang melawan tentara Filistin. Ketika dia ditugaskan oleh orang tuanya untuk mengantar makanan kepada kakaknya yang sedang sibuk mempersiapkan diri berperang melawan tentara Filistin, di sini kita bisa melihat bahwa Daud diperhadapkan dengan hal yang sangat aneh. Karena apa? Seorang pendekar dari Filistin yang bernama Goliat datang menyerang, menantang orang Israel untuk berperang satu lawan satu. Dan ketika Goliat menghina Tuhan, orang Israel semuanya diam dan tidak ada yang berani melawan. Disinilah Daud tahu bahwa apa yang dia lakukan oleh Goliat adalah merendahkan nama Allahnya, sehingga Daud pun merespon dan dia pun berani dan melawan Goliat secara pribadi. Ketika kita lihat bahwa ketika Daud menghadapi Goliat, memang tidak ada rasa takut di dalam diri Daud karena dia percaya karena Tuhan menyertainya. Sehingga penyertaan Tuhan inilah yang membuktikan bahwa dia mampu mengalahkan pahlawannya orang Filistin, yaitu Goliat, dengan gilang gemilang. Kemenangan yang berhasil yang membuat orang Filistin menjadi takut dan meninggalkan orang-orang Israel. Memang kita boleh merenungkan sejenak bahwa di dalam kehidupan kita, tentu saja ketika kita melewati satu masa yang harus kita lewati, kita bisa menang dan bisa melewati dengan baik. Tentunya di depan kita ada masa lagi yang harus kita hadapi, masa ujian yang harus kita hadapi, dan itulah yang harus kita hadapi. Tidak bisa tidak, ujian harus dilewati, tidak hanya sampai mengalahkan Goliat, dan setelah itu Daud pun punya masalah lagi. Satu tantangan di mana Daud pun dikejar-kejar oleh Saul sebagai mertuanya yang hendak membunuh Daud. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa hidup Daud sepertinya di ujung tanduk, sepertinya tidak pernah berhenti. Kalau kita lihat sejak mudanya, ternyata kehidupan Daud secara manusia, ia kerap kali menghadapi tantangan yang berat. Kerap kali dia merasakan takut dan khawatir, namun dia bisa tetap tenang karena dia yakin bahwa Tuhan ada di pihaknya. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Inilah yang menjadi satu keyakinan yang dimiliki oleh Daud, sehingga kita boleh percaya. Karena apa yang diungkapkan oleh Daud ketika dia menulis di Mazmurnya, dia mengatakan bahwa sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tertulis dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Satu ungkapan dan pengalaman bahwa ketika dia itu bersama dengan Tuhan, maka rasa takutnya, rasa khawatirnya itu bisa hilang. Karena dia percaya bahwa Allah yang menjadi dasar kekuatannya, kepada Allah sajalah dia bisa merasakan ketenangan. Di sini kita boleh belajar bahwa Daud memiliki satu kesadaran yang luar biasa, bahwa dia sadar bahwa rasa tenang itu dan aman tidak ditentukan atau dipengaruhi oleh keadaan atau suasana orang lain atau harta yang kita miliki. Tetapi kalau kita lihat bahwa rasa tenang dan aman itu hanya ada di dalam Tuhan. Rasa tenang dan aman hanya bisa kita rasakan kalau kita memang memiliki hubungan relasi dengan Allah. Kedekatan kita dengan Allah, hubungan relasi dengan Allah inilah yang bisa membuat kita itu tenang meskipun di situasi sekitar kita ini mengalami berita-berita yang tidak menyenangkan. Daud memiliki relasi, itulah yang membuat Daud itu tidak pernah khawatir. Kalau kita melihat sebentar keluar dari jalur jalannya Tuhan, tentu kita lihat bahwa begitu banyak berita-berita yang tidak mengenakan. Tetapi ketika kita memiliki relasi dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, maka disitulah kita akan merasakan perlindungan Tuhan.
Perlindungan Tuhan sungguh-sungguh nyata dan hadir di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak akan merasa takut lagi, tidak merasa khawatir lagi di dalam hidup kita. Ketika Tuhan menjadi tempat perlindungan, kita semakin percaya bahwa Tuhan yang membentengi hidup kita, sehingga kita tidak pernah takut dan gentar di dalam menjalani kehidupan kita saat ini. Kalau kita renungkan kembali bahwa dengan kata merasa aman bukan berarti tidak ada masalah. Tetap ada ujian yang harus kita hadapi karena Tuhan ingin memberikan kepada kita untuk menjadi setiap anak-anaknya untuk tangguh, bisa menghadapi ujian-ujian itu dengan kuat, bukan menjadi anak-anak yang mudah menyerah dengan masalah. Kalau kita dengar istilahnya kalau sekarang ini, banyak anak-anak yang sekarang ini disebut generasi stroberi yang mudah sekali hancur, mudah sekali menyerah dengan situasi dan kondisi. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan bukan generasi stroberi, tetapi generasi yang kuat karena kita memiliki relasi dengan Tuhan. Tuhan adalah jaminan yang memberikan rasa aman di dalam hidup kita, dan perlindungan yang diberikan kepada Tuhan itu sempurna. Perlindungan Tuhan tidak setengah-setengah, tetapi perlindungan yang sempurna itu diberikan di dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan patut mau membangun relasi, karena Daud selalu membangun relasinya dimanapun dia berada. Dia tidak pernah lepas berkomunikasi dengan Tuhan, dia selalu bertanya kepada Tuhan, dia selalu memuji Tuhan. Itulah kelebihan Daud, mampu membangun relasi dengan Tuhan dimanapun dan kapanpun. Dan ini boleh menjadi satu perenungan dalam hidup kita, bahwa di dalam kehidupan kita diajar untuk juga memiliki hubungan relasi dan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, di dalam kita membaca firman Tuhan, di dalam kita membaca, di dalam memuji nama Tuhan, dan di dalam kita berdoa. Tuhan yang menjadi jaminan itu menjadikan jaminan yang benar-benar dipastikan sampai di dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Karena Tuhan juga memberikan Roh Kudus di dalam hidup kita, supaya dengan Roh Kudusnya menopang dalam kehidupan kita, menghibur dan menguatkan setiap hidup kita secara pribadi. Oleh karena itu, kita sebagai anak Tuhan pada malam hari ini diingatkan kembali untuk senantiasa percaya kepada Tuhan, dan kita mau membangun relasi setiap hari. Membangun relasi dengan Tuhan adalah keharusan bagi orang yang percaya, karena kita mengikut Tuhan itu ingin membangun hubungan relasi. Kita tahu bahwa manusia jatuh dalam dosa, hubungan kita dengan Tuhan terputus, manusia berusaha tidak pernah nyampe kepada Tuhan, hanya Tuhan saja yang datang. Tuhan Yesus yang datang, mati di atas kayu salib, yang membebaskan kita dari kuasa maut. Tuhan menginginkan kita relasi, karena itu kita mau membangun relasi kita dengan Tuhan. Di dalam segala aktivitas kita dan pekerjaan kita, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Justru kita mau terus memiliki relasi dengan Tuhan, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan di dalam doa. Tuhan menginginkan hubungan relasi yang sungguh-sungguh. Tuhan tidak menuntut dalam hidup kita adalah transaksi. Tuhan tidak menuntut kita transaksi, dan kita pun mau membangun hubungan dengan Tuhan juga bukan karena transaksi. Saya sudah melakukan ini Tuhan, saya sudah melakukan ini Tuhan, Tuhan mau memberi apa? Tidak, justru karena Tuhan menginginkan kita memiliki hubungan relasi tanpa kita minta, tanpa kita ini bercerita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan itu tahu. Seperti hubungan seorang anak dengan orang tuanya, dengan ayahnya atau ibunya. Pasti anak itu tidak akan ngomong, ibunya sudah tahu bahwa anaknya butuh ini, butuh ini, butuh ini. Dan itu akan disediakan oleh orang tuanya. Demikian juga kita sebagai orang percaya. Ketika kita percaya dan memiliki relasi kepada Tuhan, disitulah Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Namun Tuhan tetap menginginkan hubungan relasi itu jangan sampai terputus. Dan Daud merasakan bahwa sungguh hanya dekat Allah saja Daud merasakan ketenangan. Dari dia seorang gembala, dari dia seorang prajurit, dari dia seorang yang dikejar-kejar oleh mertuanya selama 2 tahun. Dia hanya bisa merasakan bahwa pengalaman yang Daud alami ternyata bisa memperoleh ketenangan ketika dia dekat dengan Tuhan. Meskipun dia dikejar setiap hari harus menghindar
dari kota satu ke kota lain, tetapi Daud bisa merasakan ketenangan ketika dia datang kepada Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Daud, ungkapan-ungkapannya seperti lebih baik 1 hari di rumah Tuhan atau di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Daud menginginkan bahwa ketika dia mengalami pengejaran atau hidup sebagai seorang buronan, dia tidak bisa merasakan ketenangan dan dia hidup dalam rasa khawatir, bahkan dia sempat stres, pura-pura menjadi gila dan lari ke bangsa Filistin. Ini menunjukkan bahwa secara manusia Daud mengalami yang namanya tekanan hidup, baik sosial, fisik, psikologi, itu semua dialami oleh Daud. Tetapi semuanya bisa diatasi ketika dia percaya kepada Tuhan dan ketika dia membangun relasi dengan Tuhan. Di malam hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan mau diingatkan supaya kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, maka kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Nah, di sini kita mau belajar bahwa kita diajar untuk percaya kepada Tuhan, berarti kita mau percaya sungguh-sungguh, menyerahkan segala apa yang kita miliki yang menjadi beban, kita serahkan kepada Tuhan. Kita pun tidak akan meninggalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Kita pun harus tetap menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Dengan kata lain bahwa Tuhan izinkan di dalam hidup kita memperoleh begitu banyak permasalahan dan pergumulan, kita selalu ingat bahwa ketenangan hanya ada dalam Tuhan. Ketenangan ada di dalam Tuhan yang menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk senantiasa percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup memberikan jaminan yang luar biasa. Dari pengalaman Daud ini boleh menjadi satu perenungan di dalam hidup kita, bahwa Daud bisa aman lari dari pengejaran selama 2 tahun dari pengejaran sang raja. Namun kita bisa melihat bahwa Daud tetap bisa memperoleh ketenangan dan jaminan oleh karena Daud membangun relasi dengan Tuhan. Dengan kata lain, apapun yang kita hadapi saat ini, situasi kondisi apapun yang saat ini kita hadapi, kita mau diajar untuk memiliki hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita mau membangun relasi kita mungkin sudah putus oleh karena kesibukan kita, relasi kita sudah putus oleh karena kita sudah memiliki tugas-tugas yang lain. Tetapi di malam hari ini saya ingatkan untuk membangun relasi dengan Tuhan, karena dengan relasi itulah yang membuat kita menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hidup kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini bisa membuat kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki rasa tenang dan memiliki hati yang damai, yang selalu dekat dengan Tuhan melalui relasi kita dengan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan di malam hari ini menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita kalah dengan situasi dan kondisi, tetapi Tuhan akan memberikan pertolongannya di saat kita membangun relasi, di saat kita dekat dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah diam dalam hidup kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan sudah memberkati kami dan kami boleh bersyukur atas segala kebaikan dan pertolongan-Mu. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, berkati dalam setiap kehidupan mereka, dan Tuhan memberkati di dalam aktivitas mereka. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mengalami sakit pada malam ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjamah dan Tuhan menyembuhkan. Biarlah kasih setia Tuhan terus mengalir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh percaya dan sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami perlaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan, berkati setiap usaha pekerjaannya, apapun yang mereka hadapi pada hari-hari ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk senantiasa mereka percaya kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.